Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah, Super Lovesku? Selamat malam. Sehat selalu kalian. Oke. Kita akan buka ya kekalutan dia. Terus, apakah dia bahagia sama pasangannya sekarang ini? Ya, kita akan buka, kemudian kita akan kulik gimana sih perasaan dia dan apa aja kekalutannya. Oke? Karena ini temanya cinta, aku pakai oracle ini. Apa aja kekalutan dia dan apakah dia bahagia sama pasangannya? Itu nanti akan dalam satu cerita. Fear to love. Kekalutannya dia adalah dia takut mencintai. Termasuk sama pasangannya. Karena ada kekecewaan di sini. Ada limitation, ada pembatasan. Ya, ini sangat kalut loh dia. Kita dari cintanya dulu ya, kekalutannya. Young bride. Oke, aku paham. Kita lihat lagi apa yang bisa kamu informasikan kepada aku mewakili para super loves di sini. Apa kekalutan kamu? Present moment. Konflik. Ya. Ini menjawab. Apakah dia bahagia dengan istrinya atau suaminya? Boleh aku ceritakan di sini ya. Gimana awal mulanya? Terlalu banyak drama. Bolehkah aku bilang di sini? Ada youthful, inexperience, dan ada young bright. Artinya apa? Kita lihat ya, kita geser. Dia dengan pasangannya menikahnya terburu-buru. Belum punya experience, sama sekali nol. Kemudian aku melihatnya juga terlalu cepat. Ada target, oh ya umurku segini, aku harus nikah umur segini. Ya. Ini aku dapat energinya tumben loh. Biasanya ini nggak pernah keluarin 2 kartu. Tapi karena mungkin energinya lagi baik, lagi nyambung. Aku ngelihatnya mereka menikah berdasarkan limit. Mereka menikah berdasarkan waktu, diburu-buru, atau emang pengen karena udah umur. Masalah kamu tahu atau enggak, ya udah nih jodohnya aku depan mata aku nih. Padahal kita nggak ada tahu neraka selanjutnya gimana. Kita open ya. Aku di sini nggak mau ngajarin pembacaan tarot di aku tuh no halu-halu. Kalau jelek aku bilang jelek, kalau enggak. Karena pertanggungjawaban. Kalau tarot readernya halu, biasanya klien nanti ikut halu. Ada fear of love. Kenapa dia langsung, oh ya, ini cinta aku nih. Ini aku yang suka nih, aku yang itu. Fear of love. Karena dia merasa sendiri. Dia merasa dia gak capable. Oke,
aku banyak kegagalan mungkin dalam bercinta. Mumpung ada yang mau nikah sama aku, ya udah. Dan pas waktunya, momennya pas, keluarganya suka. Tapi kamu nggak kenal, dia nggak kenal lebih dalam pasangannya gimana. Atau dia udah tahu pasangannya itu gimana. Tapi orang ini takut merasa dicintai, takut kayak ditinggalin. Kayak ada something, kayak ada sesuatu itu yang sebetulnya kontradiksi sama pikirannya dia. Ya, dia takut untuk mencintai sebetulnya. Dia mencoba bertahan di pernikahan ini. Hasilnya kelihatan kan? Ini ada present moment. Sekarang, waktu sekarang. Yang dia dapatkan apa? Ketika memang dia udah ketemu sama pasangannya, ya dikira pasangannya, dan padahal dia tidak memikirkan jangka panjangnya aku sama orang ini ntar gimana sih ke depannya. Karena gak ada pikiran cerai kan, namanya juga happy married ya, nikah muda, ya seneng-seneng, pokoknya kita bisa menyaksikan indahnya dunia ini berdua. Nih buat kalian yang belum menikah, mungkin udah over 18 tapi belum menikah, please lah, kita harus tahu karakter mental pasangan kamu tuh kayak apa. Jangan kamu nikah terus nyesel kemudian kamu dipasung kayak dia nih ya, terlimitasi, kemudian banyak konflik yang ribut. Dia nggak tahu mau cari cinta kemana, dia nggak tahu mau ngomong sama siapa, dia bahkan nggak bisa ngomong. Sedih loh. Kamu satu rumah sama orang yang males banget sih. Aku bayanginnya males. Kamu pengen nggak sih kayak punya pasangan di satu rumah yang kamu kalau ngelihat dia tuh kayak happy gitu, kayak nambah power. Ya ampun, aku tuh ternyata nikah dengan idaman aku nikah dengan ini. Even itu sudah menua ya, tapi spirit cintanya itu nggak hilang. Kalau kamu dari awal udah kayak begini, contoh lah orang yang kamu pikirkan di sini begini, ya wassalam. Fake smile, fake sosial media, fake semua. Oh bahagia banget di sosial media ya. Ya kamu gak pernah tahu dapurnya orang gimana. Sekarang kan orang kita kan sukanya pamer kemesraan, pamer duit ya kan, apalagi itu padahal negara lagi susah gini. Tapi itulah hedonisme. Gak casual ke orang bule. Divorce mah divorce aja. Orang bule mana sih kalau mau foto tuh yang kayak dipersiapin banget, kalau nggak dia selebgram kayak gitu. Privacy is privacy, tapi kalau kita kan kayak diumbar. Liberation. Orang yang kamu pikirkan di sini menginginkan kebebasan, pengen didengarkan, ingin pergi. Obsession and greed. Bisa jadi dia menikah di sini karena ada sesuatu yang menguntungkan tadinya. Kemakan obsesi. Kamu tahu orang kalau kemakan obsesi, nggak sesuai dengan pikirannya, akan stres sendiri. Totality. Selain itu, orang yang kamu pikirkan di sini itu orientasinya pada finansial, touching one another. Orang ini ya senang dengan seseorang yang lembut, seseorang yang bisa memperhatikan, memberikan sentuhan. Misalnya nih, kamu ketemu sama dia dulu ya,
ada pegangan tangan, ada sentuhan di rambut atau di mana. Nah, orang ini suka dengan hal seperti itu. Ada contemplation. Ada sesuatu yang di sini kalau aku lihat lebih mengarah pada keintrovertan orang ini sendiri. Dan banyak renung, ya, banyak perenungan, siklusnya naik turun. Dia mengharapkan, nah di sini bayangan kamu muncul. Dia suka sesuatu yang lembut, yang bisa perhatiin dia. Karena dia memang sikapnya keras. Dan di sini ada fullness. Secara spiritual, orang ini juga kuat. Ya. Tahan banting makanya. Dia menyerahkan semuanya sama kuasa. All out. Ada sisi baiknya juga. Dia adalah orang yang ingin sukses. Dia ini dibilang penggait. Tipe-tipenya adalah dia charming, ya, ke semua wanita, ke semua pria, dia punya daya tarik itu. Bukan dari fisik ya. Kalau fisik tergantung, tapi wibawanya ada. Aku nangkap energinya dia tuh ingin satu kebebasan. Sebetulnya menikah bukan jalan opsional, tetapi karena memang ya karena aku muda, karena udah cukup umur, aku pengen kayak keluarga bahagia, ya kan? Dan aku bisa mewujudkan itu. Banyak loh orang yang tidak bisa mewujudkan perkawinan yang besar, ya, yang besar. Tapi fan-fan aja. Or too late to marry. Walaupun desperado ya, nggak punya pasangan atau. Tapi trust me, menikah dikarenakan keinginan doang, atau kita terkomitmen dengan orang, itu harus tahu dulu karakternya. Di depan kamu ini adalah contoh orang yang kamu pikirkan saat ini memang terjebak pada situasi itu. Apakah dia bahagia sama pasangannya kalau kayak gini? Dia membahagiakan diri sendiri. Cuman bedanya satu rumah dia udah keikat aja. Apa nggak lebih gila lagi? Mendingan mana? Kamu sendiri bebas, kamu bisa berekspresi, nggak ada yang larang, nggak ada yang atur. Kamu tahu baik buruk hidup kamu. Kamu kalau kamu percaya ada Tuhan, ya Tuhan itu akan menjadikan guidance kamu di sini. Kisah cinta sama kisah keuangan itu sama-sama menyakitkan. Sama-sama kalau dibohongin rasanya sakit. Orang yang kamu pikirkan di sini ibaratnya zong. Maunya dapat door prize, maunya dapat diamond. Tapi diamondnya ternyata kadarnya cuma berapa persen? 0,01%. Cuman di polish doang, sisanya karatan. Salah pilih, ya nggak bilang salah pilih sih. Cuman kalau mungkin dia bisa kembali, mungkin dia nggak ngejalanin ini. Dia nggak mau. Mendingan dia nunggu. Kita akan buka lagi kekalutan apa sih yang dihadapi.
Eight of Swords, Seven of Coin, The World, Six of Wands, Five of Swords, Ten of Wands, Death. Kamu tahu kekalutannya? Selain dia ngadepin masalah romansa itu, orang ini aku lihat dia itu nggak pernah lupa. Gini loh, bukan tipe-tipe orang yang gampang lupain sesuatu, ya. Setidaknya dia masih punya pikiran optimisme, gimana caranya aku bisa nanti melewati ini, gitu. Terkait dengan perasaannya ke kamu, dia merasa masih punya hope, walaupun ini entah kapan, tapi nanti dia akan wujudkan itu. Ya, ini pikiran dia. Masih ada hope yang gak bisa dilupakan dari kamu. Masih ada janji mungkin yang dia mau tebus someday. Di sini aku melihatnya yang dialami sama dia. Dia memang sekarang sedang berjuang sendiri. Kerap, banyak cibiran atau direndahkan, bahkan sama orang terdekat sekalipun. Bisa jadi dengan pasangan. Banyak orang yang kayak gak ngehargain. Dan ini tuh sulit buat dia jalan sendirian. Kamu tahu gak pikirannya? Dia ini sakit juga loh. Kalau dalam kesehatan, dalam ini mungkin dia sakit. Dia merasa terbatasi. Ada energi Scorpio di sini, ada energi struggling dari Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada energi dari Wands, Aquarius ya, Aquarius, Libra dan Gemini. Nggak bisa komunikasi, nggak bisa lari. Aku harus sabar, tapi aku niatku ingin bertransformasi. Aku pengen melepas semuanya. Pekerjaan ini, rumah tangga kalut, pekerjaannya kusut. Tidak mudah menjadi dia di tahun ini. Ada yang menyerah sama nasib, ada yang pelan-pelan bertahan. Dan aku lihat di sini ya, dia termasuk orang yang kuat ya untuk bertahan. Kuat banting. Nah, karena kebanyakan kuat banting, dia jadi orang yang wise. Ada Page of Wands. Kita akan lihat ya, apakah dia akan sampai ke kamu. The Moon. Eight of Sword. Eight of Coin. Eight of Pentacles. Aku melihatnya di sini. Dia memikirkan betul gimana caranya bisa survive. Dengan usahanya sendiri, dia bisa lepas dulu dari semua kekalutan ini. Terutama finansial, pekerjaan. Nanti dia akan ada aksinya kok. Dia mau tahu seberapa bisa sih kamu nunggu. Karena memang jangan dibilang dia nggak depresi di sini. Bahkan lebih depresi daripada kamu. Karena kamu tuh semacam satu tujuan.
tujuan dia untuk jalan ke depan, meninggalkan semuanya, membuat dia itu bangkit kembali. Hanyalah kamu tujuan hidupnya. Energinya di sini Knight of Wands ya, ke kamu. Di sini adalah keinginan. Dia pokoknya pengen datang menyelesaikan yang udah-udah, terus bisa bersinergi kembali sama kamu. Ada perasaan di sini yang mungkin penyesalan. Dia orang ini orang yang banyak penyesalan, banyak salah langkah, dan dia makin tua, dia makin wise, dia makin tahu. Dan dia berusaha untuk memperbaiki, bukannya dia nggak ada usaha loh. Kamu kalau tahu hidupnya dia, ya dijalanin aja. Kalau kamu udah terkoneksi sama orang ini, kalau kamu cuekin dia ini bakal sedih banget. Menurut kamu kan memang gak ada koneksi ya, tapi orang ini kayaknya udah mengikatkan batinnya sama kamu. Secara real gak ada koneksi karena dia sama orang lain mungkin, tapi secara batin dia tahu bahwa memang ada koneksi, ada yang beda dari kamu. Dia gak mau kehilangan update tentang kamu. Berita apapun dia akan cari. Nomor telepon kamu mau ganti berapapun dia akan cari, dia akan lihat. Tidak mudah buat dia untuk mengutarakan atau mengungkapkan seberapa depresinya dia, seberapa dia butuh dibantu. Mungkin sebagian dari kamu di sini ada yang bilang, ya udahlah, bodo amat. Toh salah dia nggak milih gue. Come on, semua orang juga pernah salah. Kamu juga pernah salah pilihan. Tapi kan kita nggak bisa ngerubah takdir. Aku masih merasakan banyak energi yang nonton di sini masih sayang sama orang ini. Susah untuk melangkah kamu juga. Tapi sometimes kamu denial. Kamu bilang kamu nggak mau sama dia. Tapi hati besar kamu ngomong gitu. Hati kecil kamu pasti ngomong, aku pengen nolong deh. Aku pengen ini, aku pengen itu. Pengen ada buat dia. Tapi sekali lagi kamu terhalang karena kondisinya dia tidak sendiri. Humanity. Ini hati kamu. Kamu ada welas asih sama orang ini. Ya nggak? Ada welas asih. Ini kayak aku ngomong sama kamu depan-depanan nih. Ini ada welas asih nih gitu. Kamu ada keyakinan. Kamu kayak punya keyakinan yang tinggi ya. Kamu ada kepercayaan gitu loh, bahwa ya pasti ntar dia ngejar gue. Aku akan buktikan. Ini takdir, ini tujuan aku. Nggak bisa bohong kamu. Di sini ada eye, ada mata. Kamu juga merhatiin dia, ya nggak? Tapi kamu nggak ngomong. Karena kenapa? Kamu merasa diabaikan. Sudah cukup kayaknya. Aku sakit di sini. Itu bukan. Ya, dia lebih milih si Ono daripada ini. Please lah. Sudah. Sekarang kita cek ya. Kedepannya seperti apa. Fortune. Akan ada keberuntungan buat kamu. Aku baca kamu ini sekarang.
ada Prince. Kalau misalnya memang keberuntungan ini, misalnya kamu punya anak, keberuntungan ini dari anak kamu. Ada separation, ada perpisahan. Kita lihat dulu ya. Ada temptation. Ego kalian. Ada Queen. Di sini kalian itu ya mungkin beberapa di antara kalian beruntung secara finansial, kemudian di sini secara pasangan kalian sendiri juga mungkin kalian berpisah karena ego masing-masing. Berat lah, banyak godaan, atau pasangan kamu juga banyak ada selingkuh juga. Kamu juga adalah salah satu orang yang mungkin gagal dari secara hati, dari secara jiwa, iya nggak? Tapi di sini kamu sosoknya adalah sosok yang kuat. Lihatlah wanita bertolak pinggang ini. Even kamu menutupi ini semua, kebaca dari kartuku. Bukan berarti kamu juga di sini nggak ada halangan ya. Kamu juga ada halangan, guys. That's why kamu juga keras sama hidupmu sendiri dan kamu nggak mau digantung. Dan aku tahu di sini sebetulnya mungkin ada yang nggak bahagia dengan pasangannya. Oke, kebacakan semuanya. Baru sekarang kita lihat ending kamu sama dia gimana sih. Two of Wands, the Emperor, ada sesuatu yang akan diwujudkan. Lihat situasi dan kondisi ya. Jadi kamu sama dia nanti akan memiliki satu tujuan bersama. Ada sesuatu yang hubungan ini itu bisa membuat kamu terlena kembali. Dia akan cari peluang itu sama kamu, memberikan harapan kembali. Ada this could be the one. True love. Letting go of control issues. Pada akhirnya kalian di sini akan ada ya union. Karena cinta sejati kamu dan cinta sejati dia ya ketemu, kamu dan dia. Kalian sama-sama memiliki perasaan yang kayak, oh that's it, gue dapet nih. Ada past life relationship. Kalian punya hubungan spiritual yang sangat-sangat high power di sini aku lihat. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini, walaupun dia sudah dengan jalannya sendiri, kamu juga dengan jalannya sendiri. Cuman mungkin kamu udah kelihatan ada yang udah pisah kalau dia masih bertahan di sini. Nanti kalian di sini akan ada namanya union. Ada pertemuan kembali. Kartunya Lovers. Yes, kalian akan ketemu. Aku nggak tahu gimana, tapi somehow kalian akan ketemu. Nggak bisa ditanya, gimana cara ketemunya, Kak? Sagittarius, Sun.
Ada rumah ke-8. Memang di sini memang ada hasrat ya, keinginan untuk memang ketemu. Ini namanya cinta abadi loh. Kemudian apalagi di sini ada energi-energi dari Scorpio. Di sini ada yang mengatur mengenai kelahiran, kematian, seks, transformasi, misteri, penyatuan energi, dan bonding, keterikatan yang kuat. Ini kalian punya. Scorpio itu energinya panas, ketemu dengan Sagittarius itu langsung tancap gas. Kalian akan ketemu di sini. Beberapa di antara kalian memang jodoh. Bisa jodoh di masa tua ya. Ini tambahannya. Ada Cancer, Taurus, Aries, kemudian Aquarius, ada R, A, C, O, B, N, Y, E, K, W, F. Ini bisa nama panjang depan, nama panggilan, nama apapun. Inisialnya itu. Dan satu kartu terakhir untuk menutup perjumpaan, ada betraying atau jealousy. Kartu ini adalah kartu jelek sebetulnya ya. Ada satu sifat di mana kalian berdua itu sama-sama menyangkal, kayak nggak mau ngaku, mengkhianati diri sendiri. Kalian kalau cemburu ya harusnya saling cemburu, saling ngomong, tapi salah satu pasti ada yang nahan. Entah kamu yang ada gengsinya, jadi energinya tarik menarik terus, kayak pintu buka tutup gitu ya. Dan ini masih misteri gitu loh, hanya semesta yang bisa menyatukan kalian dan apa kata yang maha kuasa. Tapi kalau dari kartuku, kalian akan menghabiskan di masa tua. Apapun kondisinya, mau seberapa umur kalian, ini bisa ketemu ya. Beberapa yang beruntung, yang nama-namanya di sini bisa ketemu. Kalau misalnya memang nggak ada, ya berarti memang sudah lepas energinya. Dan ya kita doain aja dia dalam kondisi seperti ini kita harus tetap baik, karena kondisinya adalah humanity, ya kan? Kalau misalnya kita memang menggunakan akal yang baik, pikiran yang baik, maka semuanya yang negatif akan jadi positif. Oke, selamat malam. See you when I see you. I love you. Bye-bye.